Perhatikanlah dengan seksama gambar berikut ini. Dalam satu putaran bulan mengelilingi bumi, akan tampak beberapa bentuk kenampakan bulan dari bumi yang mengalami perubahan dari hari ke hari. Apakah yang ingin kamu ketahui tentang perubahan fase bulan tersebut? Adakah pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di bumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hai Udin, terima kasih atas masukan yang kamu berikan pada hasil kerja kelompok kami. Sangat membantu kawan. Masukan yang kamu berikan jelas, mudah dimengerti, sederhana, dan tetap menghargai kerja keras kami. Sama-sama Made, kita harus belajar mengembangkan sikap tenggang rasa dan menghargai orang lain. Selain itu, kita harus menyampaikan masukan dengan sopan. Hasil kerja kelompokku juga belum tentu lebih bagus dari kelompokmu. Kita sama-sama belajar, bukan? Setuju Udin, sikap tenggang rasa dan menghargai orang lain memang salah satu sikap yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Sikap itu juga diperlukan untuk menghargai cita-cita orang lain, bukan? Ya, benar. Setiap orang harus memiliki cita-cita dan boleh berbeda. Tetapi cita-cita kita hendaknya juga ditujukan oleh terwujudnya masyarakat yang bersatu. Setuju. Hari ini kita belajar tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran 6, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.10 dan 4.10. Mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Cita-cita Anak Belitung oleh Yudi Suharso. Ayo menulis. Yang pertama, bacalah kembali cerita tersebut. Bagilah cerita tersebut menjadi 4 bagian cerita dan masing-masing bagian diwakili dengan sebuah gambar sesuai imajinasimu saat membaca cerita tersebut. Buatlah gambarmu dalam bentuk gambar berseri. Pada setiap gambarnya, kamu dapat memberikan keterangan tambahan. Gunakan kertas ukuran A4, kemudian bagi menjadi 4. Bagian pertama dapat kamu tuliskan judul dan pengarang cerita tersebut. Kemudian yang kedua, tuliskan pesan yang kamu dapatkan dari cerita tersebut ke dalam satu kalimat pendek. Tuliskanlah di bagian pertama gambar berseri yang kamu buat. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, jika kamu adalah penulis cerita tersebut dan kamu diberikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya, bagian manakah yang ingin kamu ubah? Akan seperti apakah cerita tersebut jika kamu ubah? Cobalah untuk menuliskannya di tempat yang disediakan berikut. Nah, contohnya bagian tengah. Di hari Minggu pagi yang cerah, Andi pergi jalan-jalan sendirian di tepi pantai, sedang ayahnya berkunjung ke rumah saudara. Andi melihat ada sekumpulan karang di tepi pantai. Andi bergegas menuju ke sana dan berniat melakukan pemotretan di atas karang.
Beberapa anak penduduk setempat berteriak agar Andi mengurungkan niatnya mengambil foto dari atas karang. Tapi Andi tidak mengindahkannya. Akhirnya pada satu kesempatan tanpa Andi sadari, sebuah ombak besar menerjang kumpulan batu karang tersebut dan menghempaskan Andi ke laut. Segera anak-anak kampung setempat memberikan pertolongan kepada Andi dan juga mengambil handphone yang jatuh ke laut. Andi menyesal tidak memperhatikan peringatan anak-anak kampung tersebut. Handphone Andi juga tidak hilang karena berhasil diselamatkan oleh anak-anak kampung pantai tersebut walau sempat terendam air laut. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Andi berkenalan dan mengajak anak-anak kampung pantai Belitung untuk mengunjungi rumah tempat dia tinggal sementara di Belitung. Yang keempat, dengan menggunakan gambar yang telah kamu buat dan pengembangan cerita tersebut, ceritakanlah cerita tersebut dengan menggunakan kata-katamu sendiri di depan kelas atau dalam kelompok kecil. Yang kedua, muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3, memahami penampilan tari kreasi daerah. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Emilia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Persiapan Peragaan Karya Tari. Anak-anak hebat harus semangat ya. Kesimpulan apakah yang dapat kamu buat setelah melakukan kegiatan di atas? Tuliskanlah kesimpulanmu dalam sebuah paragraf di tempat yang tersedia. Nah, contoh kesimpulannya adalah bahwa keberhasilan pertunjukan tari ditentukan oleh persiapan-persiapan sebelum acara dilakukan, seperti bentuk dan unsur pendukung karya tari, antara lain gerak tari, tata busana, tata rias, properti, dan iringan, serta pendukung lainnya. Yang ketiga, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di sekitar kita adalah peristiwa kerjasama yang melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kali ini, kamu telah melakukan beberapa kegiatan kerjasama yang terjadi di lingkungan sekolah yang merupakan peristiwa persatuan dan kesatuan. Dengan merujuk pada kegiatan-kegiatan yang telah kamu lakukan sebelumnya, lakukanlah kegiatan berikut ini. Lakukanlah sebuah wawancara dengan salah satu anggota kelompok yang pernah bekerja sama denganmu. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil wawancaramu. Nah, kegiatannya adalah bersih-bersih lingkungan sekolah atau kerja bakti. Nama narasumber isi dengan nama teman yang kamu wawancarai. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana peristiwa kerjasama berhubungan dengan persatuan dan kesatuan sekolahmu? Yaitu peristiwa yang saling membantu sesama dalam bergotong royong di sekolah menyelesaikan permasalahan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kelompokmu memulai kerjasama dalam kegiatan tersebut? Yaitu saling tukar pendapat antara anggota kelompok dan saling menerima masukan atau penyelesaian dari ketua kelompok maupun anggota kelompok. Pertanyaan ketiga, tantangan apa saja yang kamu temui saat bekerja sama di sekolah? Ya, dari konflik kelompok lain, susah untuk bekerja sama, permasalahan yang cukup rumit, dipecahkan bersama kelompok. Kemudian pertanyaan keempat, apakah yang kamu rasakan ketika kamu bekerja sama dengan teman sekelompokmu? Ya tentu saja senang, marah, kesal, ketawa, sampai pusing sendiri. Pertanyaan kelima, nilai-nilai Pancasila manakah yang perlu diterapkan dalam bekerja sama sebagai salah satu peristiwa persatuan kesatuan sekolah? Yaitu sila keempat, berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang keenam, saran dan masukan yang dapat kamu berikan kepada dirimu sendiri dan semua anggota kelompokmu, yaitu kita harus saling bertukar pendapat antar manusia, karena manusia bukan makhluk individu atau sendiri, melainkan makhluk sosial. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak boleh sombong atau dengki saat bekerja sama dalam persatuan dan kesatuan, karena sombong dan dengki tidak akan menyelesaikan masalahmu sendiri dan sesama. Kesimpulan kedua, apabila kita ada kesempatan untuk menukar pendapat, silakan menanyakan dan jangan memotong pembicaraan orang lain, karena itu perbuatan tidak terpuji. Tunggu dan bersabar sampai mereka selesai berbicara. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.